Kelelawar vampir memang cukup menyeramkan di telinga karena mereka menghisap darah dan sering ikut serta dalam film-film horor yang semakin membangun stigma horor pada hewan ini. Dalam kasus tertentu, kelelawar vampir memang dapat sangat mematikan dan menyeramkan, hampir seperti film-film vampir dari barat. Meskipun pada dasarnya mereka bukanlah hewan yang mematikan. Nanti akan kita bahas. Namun sebelum lanjut, bantu channel ini mencapai 1000 subscriber. Terima kasih. Kelelawar vampir adalah kelelawar yang sumber makanannya dari darah. Dari sekitar 1400 spesies, hanya ada 3 saja spesies kelelawar yang mengonsumsi darah, yaitu kelelawar vampir biasa Desmodus rotundus, kelelawar vampir kaki berbulu Dibila equidens, dan kelelawar vampir sayap putih Demius yonggi. Ketiga spesies itu berasal dari benua Amerika, dari wilayah-wilayah seperti Meksiko, Brasil, Chili, dan Argentina. Kelelawar vampir berukuran relatif kecil dengan panjang rata-rata hanya sekitar 9 cm dengan rentang sayap mencapai 18 cm dan beratnya berkisar antara 25 hingga 40 gram. Meski kecil, namun tidak mengurangi stigma menyeramkan yang melekat pada hewan ini. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia terbang dan merupakan penerbang sejati. Mereka sering terlihat bergelantung di pohon atau di gua-gua dan akan menjatuhkan diri mereka untuk memulai penerbangannya. Ketika kelelawar jatuh ke tanah, ini akan menjadi masalah bagi kebanyakan kelelawar. Mereka akan sangat kesulitan berjalan di tanah maupun untuk memulai penerbangannya. Namun, ini bukan masalah bagi kelelawar vampir. Mereka mengembangkan kemampuan untuk bermanuver di tanah, seperti berjalan dan melompat yang memudahkan mereka meluncur untuk memulai penerbangannya. Seperti yang kita tahu, kelelawar adalah hewan nokturnal. Ketika senja datang dan matahari mulai malas menampakkan sinarnya, kelelawar vampir akan memulai aktivitasnya. Mereka akan keluar dari gua-gua yang gelap dan mulai memburu mangsanya. Coba perhatikan matanya yang kecil, namun mampu menembus pekatnya malam. Dengan mudahnya mereka terbang melenggang di kegelapan dengan mulut yang menganga untuk mengeluarkan sinyal ekolokasi. Koklea telinganya yang sangat sensitif dengan akustik berfrekuensi rendah. Dengan mudahnya mereka menemukan targetnya dari pantulan sinyal ekolokasi ultrasonik yang mereka nyanyikan. Suara hembusan nafas mangsanya terdengar jelas di telinga mereka, menambah rasa haus akan darah. Mereka dengan lincahnya melompat, berjalan, mengendap-endap mendekati mangsanya. Sapi, kambing, unggas, apapun itu, bahkan manusia yang lengah menjadi pemuas nafsunya akan darah. Daun hidungnya dilengkapi dengan reseptor inframerah yang sangat sensitif.
untuk menemukan pembuluh arteri yang kaya akan darah. Gigi serinya yang tajam serta air liur yang mengandung enzim demoteplas memuluskan aksi mereka meminum darah korbannya tanpa disadari. Bahkan hingga 30 menit lamanya, kelelawar vampir sangat haus akan darah. Jika mereka tidak minum darah 2 hari saja, mereka akan mati. Namun kelelawar vampir bukanlah hewan yang pelit. Mereka yang mendapat banyak darah akan memuntahkan darah yang didapatkannya untuk berbagi pada teman satu koloninya yang tidak mendapat banyak darah di malam hari. Kelelawar vampir sebenarnya tidaklah mematikan, namun ketika mereka terjangkit Lyssavirus atau yang akrab disapa rabies, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dengan gaya hidup kelelawar vampir, mereka adalah inang yang paling sempurna untuk menyebarkan virus rabies, di mana virus rabies menyebar melalui air liur dan gigitan hewan mamalia. Dengan mudahnya, virus ini akan menyebar menginvasi mamalia maupun manusia yang lengah. Jika manusia yang tergigit tidak menyadarinya, maka 10 hari kemudian akan muncul gejala seperti halusinasi, susah menelan, atau fobia terhadap air. Dan ketika gejala itu muncul, maka 99,9% mereka akan mati. Tidak ada obat untuk virus ini, hanya dapat dicegah dengan vaksin setelah gigitan dan hanya sebelum gejala itu muncul. Jika pasien yang terjangkit menggigit manusia lain, maka manusia itu pun akan tertular, seperti di film-film vampir maupun zombie yang pernah kalian tonton di TV-TV. Jika hewan peliharaan Anda terjangkit rabies, para dokter hanya akan memberi 2 opsi: isolasi yang berarti mati perlahan, atau eutanasia yang berarti suntik mati dengan dalih menghilangkan penderitaan hewan tersebut. Mana yang akan kamu pilih? Sampai jumpa.